Sermon Guide Rock Riverside hadir untuk menjadi tuntunan dan panduan di dalam perenungan pribadi maupun di dalam komsel. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam Sermon Guide Rock Riverside bulan April, minggunya yang kedua, dengan judul Sukacita di dalam Penyembahan secara Korporat. Dan ayat bacaan kita pada minggu ini, minggu kedua ini adalah dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk menikmati Dia sendirian saja, tetapi menikmatinya bersama-sama dengan saudara seiman lainnya. Di zaman digitalisasi saat ini, pernyataan tersebut seakan sudah tidak relevan lagi. Semua informasi sudah dapat diakses dalam satu layar kecil yang disebut dengan smartphone. Ditambah lagi, gereja-gereja modern saat ini sudah mulai menggunakan sosial media untuk ibadah mereka. Kita tidak perlu lagi repot-repot untuk datang ke gereja dan mendengarkan puji-pujian atau khotbah dan atau debat teologi. Kita dapat mendengarkannya sembari kita menyetir, kita mandi, atau bahkan kita bekerja. Lalu buat apa menghabiskan waktu dan tenaga untuk pergi ke gereja? Praktis, banyak orang mulai meninggalkan ibadah secara korporat dan memilih beribadah secara pribadi di rumah masing-masing. Hal tersebut tidak sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan. Pujian dan penyembahan secara korporat adalah senjata terbesar kita untuk mendapatkan sukacita, karena penyembahan korporat memiliki 3 prinsip penting, yaitu firman-Nya, doa, dan persekutuan. Seseorang yang bernama Donald S. Whitney mengatakan bahwa terdapat elemen dari pujian korporat orang Kristen yang tidak dapat dirasakan di penyembahan pribadi atau dengan menonton pujian penyembahan saja. Ada beberapa kasih karunia dan berkat yang Tuhan dapat berikan melalui berkumpul bersama dengan orang percaya lainnya. Tetapi sebelum kita membahas mengenai indahnya penyembahan korporat, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kepada apa seharusnya kita mengarahkan hati dan pikiran kita ketika kita sedang menyembah Tuhan. Kita tidak seharusnya fokus kepada perasaan, penguatan, atau berkat yang kita akan terima, tetapi kita seharusnya mengarahkan fokus kita kepada Kristus yang mati, disalibkan, dan yang telah bangkit bagi kita. Penyembahan korporat menjadi media untuk kita dapat merasakan kasih Tuhan. Bukan ketika kita sibuk merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi ketika kita melupakan diri kita dan kita terpaku kepada Yesus dan salibnya. Apa saja hal berkat yang kita bisa dapatkan melalui hal ini? Yang pertama, yaitu terjadi namanya kalibrasi hati. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita merasakan kesulitan dan tantangan dalam pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Kerasnya hidup dapat membuat kita melupakan hal yang paling penting dalam hidup kita. Dan kita perlu mengkalibrasi ulang hati kita dan mulai merenungkan Tuhan, namun hal tersebut sangat sulit dilakukan di rumah. Martin Luther berkata, "Di rumahku sendiri, saya merasa malas dan tidak ada semangat di dalam hati saya. Tetapi ketika saya berkumpul dengan saudara seiman, ada api yang terbakar dalam hati saya. Bersama dengan komunitas, maka saya atau kita
dapat saling mengingatkan melalui penyembahan bersama kita. Kita dapat saling menularkan api dengan satu sama yang lain. Dan ada kasih persaudaraan yang tidak hanya menerima kita apa adanya, tetapi kita menegur dan membangun satu sama yang lain. Dan yang kedua yang kita dapatkan di dalam penyembahan korporat ini adalah pertumbuhan. Penyembahan korporat juga memiliki peran penting untuk proses pertumbuhan dan pengudusan kita, yaitu proses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bisa dapat dibaca di dalam Roma 8 ayat 29. Proses pengudusan juga dapat terjadi on the spot saat kita duduk mendengarkan firman Tuhan atau saat sedang bersama-sama menyembah Tuhan. Ada waktu di mana hati kita tertusuk oleh Roh Kudus ketika kita sedang mendengarkan firman atau sedang berdoa atau kita sedang menyembah bersama. Yang ketiga adalah amplifikasi sukacita kita. Yang terakhir adalah sukacita yang diamplifikasi. A shared joy is a double joy. Sebuah sukacita yang dibagikan adalah sukacita yang double, yang bertambah di dalam kita. Kita tidak hanya menikmati indahnya Yesus secara pribadi, tetapi kita dapat menikmatinya bersama orang lain. Es krim yang enak yang dinikmati sendiri akan terasa enak, tetapi akan menjadi lebih enak ketika kita dapat membagikan dan menikmatinya bersama-sama dengan orang lain. Sama seperti Kristus, ketika kita menikmati Dia bersama dengan orang lain, maka kenikmatan dan sukacita kita kepada Kristus dapat bertambah berkali-kali lipat. Nah, kita akan merenungkan beberapa pertanyaan sebagai perenungan kita dalam minggu ini. Yang paling pertama adalah, apakah selama ini kita menghindari penyembahan korporat di gereja? Apa yang membuat kita menghindarinya? Pertanyaan yang kedua, sukacita ketika kita menyembah Tuhan secara pribadi akan teramplifikasi ketika dapat menyembahnya secara korporat. Bagaimana pernyataan tersebut dapat mengubah pemikiran dan perilaku kita terhadap pertemuan korporat secara on-site atau tatap muka. Dan pertanyaan terakhir, seberapa sering kita berfokus terhadap apa yang kita rasakan saat kita menyembah Dia? Di mana seharusnya kita memiliki sikap dan fokus kita saat kita menyembah Tuhan? Nah, ini 3 pertanyaan yang saudara dapat pakai di dalam perenungan pribadi maupun di dalam komsel saudara. Dan jangan lupa, setelah kita renungkan, mari kita lakukan bersama-sama firman Tuhan yang kita telah renungkan. Sampai jumpa di Sermon Guide minggu depan.